tawazun, tawassut, jalan tengah. Juga dipahami sebagai tawazun. Wasata itu artinya tawazun, equilibrium, seimbang, proporsional. Kita harus menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara al-umur ad-dunyawiyah wal umur al-ukhrawiyah. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, sekarang ini kita di dunia apa di akhirat? Di dunia. Ada yang sudah merasa di akhirat? Makanya di Muhammadiyah ditegaskan muamalat duniawiyah, karena ada yang masih di dunia tapi merasa sudah di akhirat. Enggak, ini belum akhirat. Belum ada akhirat. Dunia itu di sini, kini. Di sini, kini itu dunia. Akhirat di sana, nanti. Tapi umur ukhrawiyah sudah ada. Jadi akhiratnya belum ada. Tapi umur ukhrawiyah itu sudah ada di dunia ini. Ada umur duniawiyah dan ada umur ukhrawiyah. Di dunia dua-duanya. Tetapi beradanya kita masih di dunia. Lalu bagaimana kita membedakan mana yang dunia, mana akhirat ini? Salat berjamaah di masjid itu dunia apa akhirat? Datang ke masjid berjamaah seperti sekarang ini dengan pengajian, ini ukhrawi apa duniawi? Kok enggak jawab? Ukhrawi apa duniawi? Yang sekarang ini agak ragu-ragu. Kalau begitu sebelum bertanya saya jelaskan dulu lah, baru nanti setelah dijelaskan saya tanya. Ya. Yang dimaksud dengan umur duniawiyah itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini dan kita harapkan hasil utamanya di dunia juga. Itu namanya duniawi. Bapak buka toko jualan, pingin pahala apa pingin untung? Mana yang pedagang? Pingin pahala apa pingin untung? Satu aja. Nomor satu dulu. Nomor satu, pahala apa untung? Untung. Itu jujur. Buka toko itu nomor satu, untung. Nomor dua baru pahala. Kalau nomor satu pahala, datang aja lah ke masjid, zikir. Pahalanya lebih mudah, lebih banyak. Bekerja di kantor, itu apa yang diinginkan? Ibadah apa cari nafkah? Waktu saya di Jogja, di Universitas Ahmad Dahlan, mewawancarai calon dosen, karena saya merangkap juga sebagai ketua Badan Pembina Harian, saya tanya, apa motif Anda melamar jadi dosen UAD? Wah, karena tahu yang wawancara ini Ustadz, dia menyesuaikan diri untuk ibadah Pak. Baik, saudara, kami terima, tapi tidak kami bayar gajinya. Bersedia? Ah, jangan Pak. Nah, makanya jujur sajalah. Coba diulang lagi. Saudara melamar di UAD ini untuk beribadah apa cari kerja? Cari kerja Pak. Kalau udah digaji nggak mau Pak. Nah, itu jujur. Nggak usah bergaya ibadah lah. Kayak orang mau kawin lagi itu. Kawin satu lagi. Kenapa kawin lagi? Ikut sunnah. Saya bilang nggak usah pakai sunnah lah. Kalau mau kawin aja. Kalau ikut sunnah nanti dibahas orang. Oh, sunnah apa? Ikut Nabi. Loh, Nabi kan setia dengan Khadijah. Berapa tahun Nabi setia dengan Khadijah? Sejak umur 25 sampai umur 50. 25 tahun Nabi monogami. Khadijah meninggal, 2 tahun Nabi nggak kawin. Habis itu baru Nabi menikah lagi dengan janda yang sudah tua. Habis itu baru menikah dengan Aisyah. Nah, Anda ikut sunnah Nabi yang mana? Nah, yang Isyahnya aja. Jadi, ini saya menikah lagi ini untuk kepentingan dakwah Pak. Dakwah apa? Saya bilang. Dakwah bahwa poligami itu tidak selamanya salah.
Dibantah orang juga, apakah itu sudah menjadi prioritas? Banyak dakwah lain. Jadi gimana Pak? Kalau mau menikah, ditanya orang, kenapa Anda menikah lagi? Saya kepingin. Ya sudah, orang nggak bisa bantah. Orang namanya juga kepingin, ya terserah. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, hasil utamanya kita inginkan di dunia juga. Itu namanya duniawi. Tapi segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, hasil utama di akhirat nanti, itu namanya ukhrawi. Hasil utama dari sholat itu yang kita inginkan pahala, bukan sehat. Hasil utama dari puasa itu pahala, bukan sehat. Nah, di mana letak keseimbangannya? Letak keseimbangannya adalah tatkala kita mengerjakan hal-hal yang sifat duniawi, ukhrawinya jangan hilang. Jadi kalau buka toko jangan cuma cari untung, tapi juga ada nilai ibadahnya. Kalau bekerja di kampus, di kantor, jangan cuma cari nafkah, tapi juga ada nilai ibadahnya. Itu namanya dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Kalau dunia kerja saja, dunia saja dapat. Makanya doanya harus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu juga salat. Hasil utama salat apa? Pahala. Dunianya apa? Nilai-nilai atau hikmah salat. Orang salat itu tidak pernah mengerjakan munkar, karena inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang salat itu paling bersih. Kalau tidak bersih, tidak sah salatnya. Bersih hati dilambangkan dengan wudu. Bersih pakaian tidak boleh ada najisnya. Bersih tempat salat tidak boleh ada najisnya. Jadi siapa yang paling bersih adalah orang yang salat. Jadi memang harusnya orang-orang yang rajin salat adalah orang yang paling bersih. Nah, kalau semua untuk sholat bersih, tapi sampai di rumahnya nggak bersih. Menilai bersih atau tidak rumah itu di mana? Bagian belakang, bukan ruang tamu. Jadi kalau bapak bertamu ingin menilai bersih nggak orang keluarga ini, ya minta izin ke toilet. Maaf ya, boleh permisi ke toilet. Nah, kalau tuan rumah mengatakan silahkan, nah itu tandanya toiletnya bersih. Tapi kalau sebentar ya, itu dia pergi ke toilet dulu, ambil dulu jemuran-jemuran di kamar mandi, kadang-kadang celana dalam, kadang-kadang kutang apa dijamur di situ, dibersihkan dulu. Jadi agak lama kita menunggu, tandanya tidak bersih. Jadi bersih itu harus dari depan sampai belakang. Kalau restoran, kalau ingin melihat restoran bersih atau tidak, harus sampai dapur, sampai tempat pencucian. Tapi saya di Indonesia tidak berani, takut tidak jadi makan. Udahlah, percaya aja lah. Itu namanya seimbang. Orang sholat itu orang yang paling jujur. Coba, kalau batal wuduknya, nggak ada orang yang tahu. Dia ngaku nggak? Ngaku, saya yakin ngaku kok. Kentut, tidak bau dan tidak bunyi. Pergi aja dia. Kenapa wudhu saya batal? Nah, itu orang sholat jujur. Apalagi imam. Dia jadi imam, dia jujur. Kalau wudhunya batal, dia berhenti. Keluar dia. Siapa yang gantiin? Yang di belakang. Jadi yang berani sholat di belakang imam adalah imam cadangan.